Selamat siang Bu Guru, apa kabar? Sehat semua Bu? Selamat siang juga Pak Jum. Iya Pak, baik, sehat-sehat semua Pak. Pak Jum, apa Baiklah, kabar juga? baiklah Bu, Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya, kabar baik ini. Oh iya Bu, saya amati kok beberapa hari ini kelihatan tidak bersemangat dan seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Pak Jum ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Jumadi. Pastilah Bu, selalu ada waktu untuk Bu Guru dan jangan sungkan. Ibu dengan keadaan saya tidak mengganggu juga kok Bu Rahma. Iya, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Loh, kok bisa ya Bu? Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Jumadi. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak Bu yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak. Oh iya Bu, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Semangat. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu ya? Bisa diceritakan? Pak Guru ingat tidak, Pak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran, Pak, dari pengawas Oh, tersebut. oh iya iya, saya masih ingat itu Bu. Eh, tapi bagaimana bisa ya Bu ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru mendapatkan teguran itu? Kira-kira apa ya Bu Rahma ya? Kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang bagaimana Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, pada proses pembelajaran yang bagaimana ya Bu ya? Apakah Bu Rahma dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau yang seperti apa ya sehingga sampai dikritik oleh pengawas tersebut? Jadi begini, Pak, sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Rahma terhadap respon dari pengawas tersebut? Begini Pak Jum, saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, terus kemudian bisa dari internet, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya itu ya Bu Rahma ya. Oh ya ya, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang begitu interaktif dan menyenangkan untuk murid, Pak. Kenapa kok tidak menggunakan buku teks ya Bu ya kira-kira? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini
sudah cukup memudahkan para siswa, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya juga sudah bagus, Bu. Tapi kemudian soal output juga perlu kita pertimbangkan. Menurut Ibu, hasil saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, Bu. Dan belajar pun juga berbeda-beda juga kan, karena kita harus mengakomodasi setiap eh, belajar dari siswa-siswi kita juga, toh Bu. Oh iya, betul juga ya Pak Jum ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu Rahma pentingnya buku teks sebagai sumber belajar juga. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Rahma, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Oh iya Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Iya, terima kasih Pak Jum. Terus terang, saya merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Lalu kira-kira yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini apa, Bu? Sebetulnya Pak Jum, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Jadi saya itu takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Iya, Bu. Jadi saya boleh menyimpulkan bahwa yang membuat Bu Rahma merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Rahma tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Rahma, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu Rahma bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya, misalnya Bu Rahma dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar nanti. Iya ya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Iya Bu, mudah-mudahan nanti bisa selanjutnya bisa menjadikan pelajaran juga dari apa yang sudah dibahas ini. Kemudian rencana selanjutnya apa Bu Rahma? Iya, Pak. Iya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Iya Bu, sebuah rencana yang bagus itu untuk kedepannya Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas, juga mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar Ibu Rahma selanjutnya nanti? Iya Pak Jum, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak.
Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan, Pak. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa, Pak. Wah, sebenarnya apa yang Bu Rahma lakukan ini luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil juga sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide Bu Rahma itu, Bu. Wah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, saya juga bersyukur, Bu. Saya juga perasaan saya juga senang dan bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Seharusnya dari yang sudah berencanakan Bu Rahma rencanakan tadi, ada komitmen apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, baik Pak Jum. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan mungkin esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas, Pak. Iya, Bu. Terima kasih luar biasa ya Ibu rencanakan itu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Rama butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini, Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun yang mata pelajarannya sama, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, itu termasuk ide yang sangat bagus sekali, Bu Rahma. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin Pak Jum. Semoga dari hal tersebut saya bisa nyaman. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya itu merasa enak dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Iya, amin ya rabbal alamin, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak walian saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas paskib di bulan Agustus besok, Pak. Baiklah, Bu. Silahkan, Bu. Terima kasih Pak Jum. Selamat siang, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Selamat siang. Dengan senang hati. Iya, Pak.